Kita akan berdialog di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan bahasan kita ini terkait dengan apakah dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu benar ada disusupi gerakan makar, dan juga ini terkait dengan aksi-aksi terorisme. Kita harus memilah nih yang mana sebenarnya perjuangan rakyat sesungguhnya dengan aksi yang terindikasi makar dan terorisme. Jangan sampai dicampur adukan begitu kan. Memang beberapa pihak juga menilai aksi anarkitis yang tiba-tiba saja muncul setelah demo ataupun matahari terbenam begitu ya. Malam hari ini kemudian yang diindikasikan adanya makar begitu. Baik, kita akan bahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Yusuf. Pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara Universitas Hairun Ternate. Selamat pagi Bang. Pagi Bang Margarito. Ya, pagi. Sepatunya keren Bang. Ini produk Bandung. Kece, ya kan? Oke, mungkin saya mau tanya Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, tadi saya udah sampaikan di pengantarnya bahwa ini sepertinya harus diperjelas dulu yang menjadi aksi unjuk rasa terindikasi makar itu yang mana? Kan tidak boleh di generalisir, harus dipilah karena ada juga aksi yang benar-benar murni perjuangan rakyat gitu Pak. Ya tentu apa yang akan saya sampaikan dalam posisi Kompolnas sebagai pengawas. Dalam pantauan Kompolnas, kepolisian melalui intelijen telah mengetahui akan adanya kegiatan unjuk rasa. Nah, ada yang diberitahukan, ada yang tidak secara langsung. Tidak secara langsung itu yang melalui media sosial, melalui akun-akun yang ada di medsos, ajakan untuk ataupun seruan untuk melakukan unjuk rasa. Nah, dikarenakan kepolisian mengetahui akan adanya kegiatan unjuk rasa, tentu sebagaimana yang selama ini kewenangan kepolisian itu yang pertama sekali kan melakukan pelayanan, memberikan pelayanan. Ketika ada informasi akan dilakukan kegiatan unjuk rasa, pelayanan yang diberikan itu ya mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan unjuk rasa. Sejauh yang kita dapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian itu memang kegiatan yang dipahamin kepolisian itu ya unjuk rasa. Unjuk rasa dengan isu, apabila kita rujuk unjuk rasa yang pada tanggal 25 Agustus itu ya isunya terkait dengan pidato Presiden, soal kenaikan tunjangan DPR, terus ada sikap yang itu seolah-olah dipahamkan oleh masyarakat, sikap yang ada di medsos seolah sangat bergembira DPR itu informasi-informasi yang berkaitan dengan isu. Nah, kalau untuk kaitannya dengan akan dilakukannya anarkisme, tentu memang secara transparan, jelas dan tegas itu tidak didapatkan informasi. Tapi, nah di dalam protap penanganan kegiatan unjuk rasa kepolisian itu kan memang sudah pasti memperkirakan kemungkinan kalau kegiatan unjuk rasa itu bisa terjadi hal-hal yang melakukan pelanggaran hukum, anarkisme. Oleh karena itulah kegiatan unjuk rasa itu di dalam pelaksanaan kewenangan pengamanannya itu kan dibatasi sampai pukul 6. Itu kan untuk stamina yang bertugas juga kan. Kalau dimulai dari pukul 8 atau 9 melewati pukul 6 ya itu kelelahan. Nah, bisa juga dari pihak masyarakat yang melakukan kegiatan unjuk rasa itu apabila melewati pukul 6 itu bisa hal-hal yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam fakta-fakta terjadinya kerusuhan dan anarkisme itu kan banyaknya malam hari. Sudah membentukkan sebuah pola atau seperti apa dari pihak Kompolnas ini melihatnya? Nah, kalau kita lihat dari intelijen kepolisian yang ada itu memang tidak mendapatkan satu pola secara jelas dan tegas. Tapi data-data dan informasi yang telah dikumpulkan itu ketika telah terjadi dimulai pada tanggal 25 Agustus yang sebenarnya pengamanan kegiatan unjuk rasa itu masih relatif situasi hijau dan kuning, tidak ada anarkisme. Tapi belum selesai total ada sekelompok yang itu melakukan provokasi. Nah, itu di beberapa wilayah yang kita sudah kumpulkan data dan informasinya, memang penjelasan dari pihak kepolisian setelah terjadinya anarkisme dan kerusuhan itu
seperti itu ada kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan situasi, misalnya di DIY ada yang disebut dengan Forum Cik Ditiro. Informasi yang kita terima sementara ini, Forum Cik Ditiro itu isinya para aktivis. Memang sedang merencanakan akan adanya kegiatan unjuk rasa, tapi kegiatan unjuk rasa yang dimaksud itu bukan kegiatan unjuk rasa dipahami anarkisme, ya menyampaikan pendapat di muka umum, tapi tiba-tiba ada ajakan, ada provokasi untuk kita ke Polda DIY saja, begitu hilang konsentrasi, informasi di Polda DIY sudah terjadi pembakaran. Iya, Pak Yusuf, sebelum saya ke Bang Margarito, saya ingin tahu, ini kan tadi Pak Yusuf mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi ini sudah berlandaskan dengan protap pengamanan unjuk rasa. Lalu bagaimana dengan informasi-informasi intelijen yang tentu saja ada informasi-informasi yang diketahui terkait itu? Kan ada Baintelkam, Pak Yusuf gimana? Iya, sekali lagi kemungkinan-kemungkinan di dalam kegiatan unjuk rasa yang melanggar hukum, anarkisme itu di dalam pelaksanaan kewenangan pengamanan itu ada. Kalau itu tidak diperkirakan, maka tidak ada langkah-langkah antisipasi. Terjadinya kerusuhan, tidak ada pola pengamanan yang mengatasi kerusuhan, nanti malah kepolisian akan disalahkan. Namun, apakah memang benar akan ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan unjuk rasa? Ya tentu, namanya informasi intelijen itu sifatnya kan tertutup. Nah, ketika diperkirakan akan terjadi satu yang sifatnya chaos, bisa saja ada. Tapi kan itu sekali lagi namanya informasi intelijen itu kan tertutup. Oke. Saya langsung mau ke Bang Margarito, Bang. Yo. Seorang presiden juga sudah berpidato bahwa mengucap adanya terindikasi makar. Yo. Ya. Artinya ini kan data yang didapat juga tidak main-main oleh seorang presiden. Melihatnya seperti apa, Bang Margarito? Begini, presiden di negara republik gitu ya, dan sistem presidensial, dia orang satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap eksistensi bangsa ini. Oke. Ya. Satu. Yang kedua, dalam situasi kemarin, memang diperlukan satu pernyataan tegas untuk memastikan agar dengan pernyataan itu dapat dipastikan keadaan kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan itu bisa dipulihkan. Pada titik itu, saya berpendapat apa yang dilakukan oleh presiden tepat. Dia harus melakukan itu demi memastikan hak-hak orang lain, hak Anda dan saya, hak semua orang yang tidak ada di situ, itu terjamin. Pada titik itu sekali lagi tepat. Harus dilakukan. Karena dia punya kewajiban konstitusional untuk melayani bangsa ini, untuk melayani rakyat ini, dengan cara satu di antaranya adalah memastikan bahwa hak-hak orang lain itu tidak terganggu dengan isu kemarin atau dengan peristiwa kemarin. Sekali lagi, dengan itu semua saya mesti mengatakan bahwa itu harus dilakukan oleh presiden. Yang dimaksud dengan makar oleh presiden ini sebenarnya apa? Dari kacamata hukum, yang makar itu apa, Bang? Dari kacamata hukum, terminologi hukum, makar itu orang mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Begitu ya. Kalau tidak salah, konteks keluarnya itu atau timing keluarnya itu setelah keributan. Setelah, dengan segala hormat saya pada almarhum dan keluarga Afan ya, saya mesti bilang setelah Afan pergi, baru Pak Presiden keluar dengan pernyataan itu. Begitu ya. Dan dengan itu ada tindakan-tindakan hukum yang semula berkerangka penanganan demonstrasi biasa, penyampaian aspirasi, naik levelnya sedikit dengan naik pada level tindakan-tindakan untuk menggantikan hal-hal yang mengganggu itu tadi. Kalau demonstrasi menyatakan pendapat tidak bisa dilarang karena itu tindakan hukum yang sah. Itu hak yang sah dari setiap orang, dijamin oleh konstitusi. Satu. Yang kedua, hanya dengan cara bicara menyatakan pendapat, eksistensi Anda, eksistensi saya, eksistensi semua orang, kemauan kita itu tersampaikan. Itu alamiah. Karena itu tidak bisa dilarang. Yang dilarang ya seperti yang diatur dalam hukum. Membakar, merusak, menghina, memfitnah. Jangan cerita membakar dan merusak, menghina dan memfitnah saja itu mestinya tidak bisa.
Tapi kan kita sama-sama tahu apa yang terjadi kemarin itu. Tadi beliau menjelaskan gitu ya, dan kita nonton ini TV One juga gitu ya. Kalau kita lihat kan ribut-ribut itu mulai selalu setelah menjelang maghrib dan setelah maghrib. Oke. Waktu yang tidak disediakan untuk peristiwa itu. Demo dalam sistem hukum kita itu berakhir pada pukul 6. Pada titik itu semua sah. Tapi yang kita lihat adalah peristiwa-peristiwa yang kemarin terjadi pada waktu yang sama-sama kita tahu. Saya harus mengatakan bahwa Presiden harus ambil tindakan untuk memastikan bahwa hal-hal yang keributan-keributan itu di luar menyampaikan pendapat itu dikelola, itu diterhentikan agar tadi sekali lagi hak orang lain tidak terganggu oleh peristiwa itu. Oke. Dan tapi itu kewajiban konstitusional. Ya. Itu kewajiban konstitusional Presiden. Ya. Jangan lupa sekali lagi, Presiden adalah satu-satu figur yang memegang tanggung jawab konstitusional untuk memastikan eksistensi bangsa ini, termasuk memastikan bahwa seluruh kehidupan ini terjamin. Oke. Tapi kan apakah tidak cukup dengan ucapan Presiden mungkin ya dengan menyuruh pihak kepolisian untuk menindak tegas? Apakah memang harus mengarah kepada makar? Apakah memang ada upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang? Saya rasa Presiden memiliki informasi cukup untuk itu. Oke. Begitu ya. Bahwa karena dia punya alat untuk mendapatkan semuanya. Saya berpendapat begini. Makar dan atau tindakan yang sejenisnya itu memang masih diperhitungkan berdasarkan keadaan objektif yang terlihat. Oke. Demo dan keributan kan dua hal tuh. Ya, betul. Dua hal yang berbeda tuh kan. Anda demo-demo dijamin oleh undang-undang, tapi bakar tidak ada sama sekali. Mengapa mesti bakar? Satu. Yang kedua, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, saya bertanya loh, bagaimana bisa orang mengidentifikasi rumah Pak Saruni? Bagaimana bisa teridentifikasi rumahnya Ibu Sri Mulyani? Bagaimana bisa orang mengidentifikasi rumah Uya Kuya dan yang lain, Nafa Urba gitu? Bagaimana itu? Saya bukan analis intelijen, saya bukan analis keamanan, saya orang tata negara. Tapi dari sejarah tata negara menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa perubahan-perubahan fundamental di beberapa negara, termasuk di kita beberapa waktu lalu, 98 dan 65 misalnya, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain di luar rakyat yang bekerja. Siapa tuh? Perubahan, dan Anda tidak bisa mengatakan itu siapa. Anda tidak bisa langsung menunjuk begitu, agak sulit. Anda tahu revolusi, sebut saja misalnya, kalau revolusi terlalu panjang ya, 98, 65, dapat identifikasi orangnya? Tapi apakah Anda pastikan bahwa tidak ada orang itu? Anda tahu, 2 minggu terakhir kalau tidak salah, Trump itu menghantam George Soros. Trump menempatkan George Soros sebagai orang yang mengganggu pemerintahan dia. Kalau Anda buka seluruhnya, Anda menemukan misalnya Arab Spring. Misalnya, Anda ketemu kok sama pemainnya. Tapi memang selalu di dalam peristiwa-peristiwa begini, Anda memang tidak dapat menunjuk batang hidung. Kalau Anda baca buku Anthony Sutton, ya, dia menjelaskan tentang bagaimana pergeseran dari Republik Jerman, Weimar Republik di Jerman, berubah menjadi Hitler itu. Anda menemukan kok berbagai macam aktor yang bekerja di balik peristiwa yang melahirkan kemenangan Hitler dan membawa Hitler menjadi Hitler, menjadi Führer di Jerman itu. Baik. Dari sejarah menunjukkan betul bahwa soal-soal yang begini memang mesti diperhitungkan. Dan saya cukup yakin Pak Presiden memiliki sumber yang cukup untuk sampai pada kesimpulan itu. Baik, termasuk kan sumbernya itu pastilah ada dari polisi juga. Kita mau tanya Pak Yusuf, apakah benar polisi juga punya sumber informasi itu? Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau seorang Margarito kami saja tahu sumber-sumber informasi itu dan ada sebenarnya pihak-pihak itu, cuma kita tidak bisa menunjuk batang hidungnya, apalagi polisi dong, Pak Yusuf. Ya itu namanya kan disebut sebelum menjadi informasi intelijen. Intelijen itu kan melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan. Bahan dan keterangan itulah setelah dilakukan analisis menjadi produk intelijen. Nah, saya kira dalam perspektif keamanan, apa yang disebut oleh Presiden makar itu tentu sudah ada di dalam informasi. Ya, informasi intelijen itu kan juga berasal dari analisis. Nah, menyadari bahwa yang dituju itu sebenarnya Presiden. Nah, karena memang kan kalau dianalisis isu yang melahirkan kegiatan unjuk rasa itu kan yang paling terlihat itu adalah pidato Presiden terkait dengan kenaikan. Jadi kemudian simbolisme sasaran untuk kegiatan unjuk rasa itu adalah yang dinaikkan, yaitu DPR. Maka ketika hal ini memicu adanya kegiatan unjuk rasa yang kemudian terjadi anarkisme, yaitu memang ada situasi yang ingin diciptakan bahwa chaos. Ya, chaos. Nah, ketika chaos terjadi dan itu tidak terkendali, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi dalam perspektif ketatanegaraan, memang kan tanggung jawabnya ada pada Presiden. Maka wajar. Tentu dalam hal ini kita sebagai pengawas kepolisian maka mendorong pihak kepolisian ya sudah memang protapnya. Pelaksanaan kewenangan penanganan unjuk rasa itu dimulai dari pelayanan, pengamanan, ketika terjadi pelanggaran hukum, anarkisme, kerusuhan, penegakan hukum. Itu sudah protapnya. Tapi polanya untuk anarkis yang kemarin sempat terjadi. Jangan-jangan begini nih. Jangan kalau kita ngobrol di pinggir jalan ini, kan demo itu begini. Ya. Di luar ini bakar-bakar demo bukan? Bukan kan? Kan. Nggak cukup nggak itu dijadikan sebagai indikasi? Secara logis hukum nggak? cukup nggak, Bang? Logis nggak? Pakai akal sehat nih. Kalau orang demo itu asik gitu kan, bisa rapi-rapi begini asing, mungkin mesti begini, asik aja gitu kan. Oke, itu demo. Di luar itu, yang bakar sana, bakar sini, rusak sana, rusak sini, apa nggak cukup tuh? Apa nggak cukup? Ya, apa nggak logis? Itu juga bukan salah satu indikasi Misalnya. untuk menggulingkan pemerintah. Dan kalau dari kacamata Kompolnas melihatnya seperti apa aksi-aksi anarkis? Bisa saja. Karena kalau kita lihat di dalam perkembangan kemudian kan muncul isu yang secara tegas dan terang 17/8. Kalau kita analisis 17/8 itu 88. 88 siapa? Jadi 08. inti bilangan itu adalah 88. Dua kali disebut artinya. 88. 08 kan. 08 itu yang kita pahami selama ini siapa? Dari sekian banyak tuntutan 17 dan plus 8 itu, kan itu tekanannya ada pada Presiden. Nah, tekanannya ada Presiden, maka ketika sudah ada situasi di mana ada kerusuhan dan apabila tidak terkendali, katakanlah ketika kemarin markas Brimob di Kuitang itu disasar yang begitu besar dan Brimob tidak defense, tidak bisa terkendali, dia melakukan reaksi juga, itu akan terjadi chaos yang sangat besar. Maka apa yang terjadi? Tujuannya pasti Presiden yang harus dimintain tanggung jawab pada situasi itu. Itulah yang dimaksud Presiden itu, maka masuk akal disebut adanya makar. Oleh karena ini tugas kepolisian di dalam pengusutan anarkisme dan kerusuhan-kerusuhan itu, apa memang akan ada kerah ke sana, ya itu memang harus diungkapkan. Nah, tugas kepolisian, lalu kenapa ada wacana dibentuk lagi Satgas Makar? Apakah perlu menurut Pak Yusuf? Ya, kalau kita dalam perspektif Kompolnas sebagai pengawas, kepentingan Kompolnas adalah memastikan kepolisian di dalam mengusut ini berkinerja baik. Nah, kita tidak bisa memberikan apa yang dimaksud tim investigasi, tentu itu apabila itu dimaksud kepada Presiden dari 17/8 itu kan sudah disebut tim investigasi, tentu itu kewenangannya ada pada Presiden. Kalau saya sih begini ya, hal yang mengakibatkan teman-teman kita berunjuk rasa, itu satu di antaranya
kecewa, merasa terluka dengan dalam tanda petik tampilan teman-teman DPR. Ya. Marah. Satu. Yang kedua, keadaan kita hari-hari ini di bidang kehidupan rakyat ini masih dalam tanda petik terhimpit. Ada begitu banyak orang yang makan pagi, mikir siang, makan siang, bikin malam, makan malam, mikir besok lagi, dan seterusnya. Bahkan belum tentu makan 1 hari 3 kali, Bang. Bahkan boleh jadi seperti itu. Nah, karena itu menurut saya lebih baik kita fokuskan energi kita, pemerintah kita, atau kalau kita bisa saran kepada pemerintah, lipat gandakan energi untuk memastikan menghilangkan sebab yang membuat keributan ini. Kemiskinan itu tadi. Distribusi sumber daya ekonomi, distribusi sumber daya politik dan segala macam itu kita beresin. Karena itu penyebab dasarnya. Dan untuk itulah negara ini kita bikin. Kesejahteraan itulah negara, untuk kesejahteraan itulah kita bikin. Sehingga dan Pak Presiden, pemerintah ini kan betul-betul, Presiden terutama begitu ya, menaruh perhatian luar biasa besar untuk memastikan agar ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, anak-anak kita itu bisa diurusi dengan baik karena tercukupi sandang, pangan, papan dan macam-macam gitu ya. Energi ini yang mesti kita, atau keadaan inilah yang barangkali perlu kita dorong sekuat-kuatnya untuk direlasikan pada hari-hari ini. Menurut saya tadi Anda punya pertanyaan ke beliau gitu soal apakah perlu dibikin satgas anti makar untuk apa? Untuk apa gitu? Lebih baik duit itu kita pakai untuk beli susu anak-anak. Kalau TGPF, Bang? Untuk apa? Tidak, menurut saya tidak, keadaan objektif kita di saat ini itu tidak memberikan reasoning untuk secara hukum melakukan tindakan hukum berupa sebut saja investigasi, tim investigasi atau kalau investigasi untuk makar itu gitu ya. Bagi saya secara objektif tidak ada necessity, constitutional necessity untuk sampai ke tindakan itu. Baik, tidak ada necessity. Tapi tidak ada berarti ini kembali dipercayakan saja untuk pengusutan pelaku-pelaku yang terindikasi makar ini kepada polisi. Oh iya, penegakan hukum itu. Baik, untuk memastikan bahwa memang Presiden ini punya data terkait makar, karena pada hari Minggu pekan lalu saat memanggil ketua-ketua partai, kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa ada indikasi makar dan terorisme. Kita dengarkan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Ya, tetapi Bang Margarito, pernyataan Presiden tadi kita sudah mendengarkan kembali, sudah merefresh kembali, yang kemudian membuat Ketua BEM UI Agus Setiawan juga mendorong, meminta untuk segera dibuktikan dong makarnya. Tapi kan ini juga kemudian bisa memberikan rasa nyaman kepada mungkin mereka-mereka berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi supaya tidak disusupi begitu ya oleh para pelaku makar ini. Enggak, kan ini begini, ada demo sampai dengan jam 6. Keributan terjadi di atas jam 6. Dengan semua yang sudah terjadi itu, Presiden melihat, loh ada kemungkinan begini nih, di mana salahnya?
Demo itu adabnya begini. Yang ini bukan adab demo. Ini Ibu Sri punya rumah, nanti sekarang ini baru kita tahu, oh ada rumah di sini itu. Uya Kuya juga nanti sekarang ribut-ribut ini baru kita tahu, oh ada di sini nih. Tapi bagaimana bisa teridentifikasi dalam waktu yang begitu, teridentifikasi oleh hal apa yang sudah terjadi kemarin itu, atau dapat diidentifikasi itu? Tapi publik ingin transparan, Bang, ditunjukkan yang mana yang makar itu supaya. Oh iya betul, saya setuju gitu ya. Bagaimana kalau misalnya katakanlah gitu ya, aparatur pemerintah itu menandai yang sudah terjadi itu sebagai indikasi makar. Bagaimana kalau itu? Sebab ini berbeda dan ini. Logis enggak? Demo itu adabnya begini. Di luar ini bukan demo. Apalagi orang lagi ngorok, di atas jam 11 kan sebagian orang sudah ngorok tuh. Terus tiba-tiba datang gitu. Kayak Uya Kuya yang terjadi pada Uya Kuya. Begitu juga yang terjadi pada Ibu Sri Mulyani, malam-malam kan 1:30 kalau nggak salah itu. Orang ngorok itu. Bagaimana bisa itu datang? Apa tidak logis untuk kita berpikir, ini ada sesuatu yang lain nih. Dan kebetulan langsung di-brief. Anda bayangkan, kalau tidak salah kan memang pernyataan Pak Presiden itu keluar sebelum peristiwa bakar-membakar itu kalau tidak salah ya. Seluruh peristiwa bakar-membakar itu. Tapi Anda bayangkan itu, sudah dikeluarkan pernyataan ini. Setelah ya? Setelah pernyataan itu dulu kan baru bakar-membakar terjadi itu. Tanggal 29. Coba. Di mana itu? Ada nggak korelasi logisnya itu? Atau kita mesti lihat ini sebagai sebuah fenomena yang layak untuk dipertimbangkan sebagai tindakan yang di sini ini kira-kira akan berjalan ini. Satu ya. Yang kedua, apa kita mau pemerintah itu tidak stabil, minimum gitu ya. Sehingga Anda jangan lupa ya, kenapa kita bikin pemerintahan presidensial? Karena pemerintahan presidensial itu kita bikin supaya cara kita membangun negara itu lebih berenergi, lebih cepat. Cara kita memenuhi kebutuhan masyarakat, kemakmuran rakyat, kita mengusahakan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat itu bisa dilakukan dengan cepat. Karena keputusan diambil oleh satu orang. Begitu. Berbeda dengan kalau pemerintahan yang pluralistik gitu ya, kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang, dua orang, adik kakak saja itu bisa berbeda pendapat sehingga kita akan susah mengambil keputusan cepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Langsung poinnya Bang. Karena itu kita mesti berpikir logis saja gitu loh. Demo itu begini. Tidak ada bakar-membakar itu yang merupakan bagian dari demo. Pada sekarang ini sudah terjadi. Apa tidak logis untuk mempertimbangkan ini? Dan di mana salahnya kalau peristiwa yang sudah terjadi itu dilihat oleh katakanlah aparatur pemerintah, sebut saja deh bin Bais, begitu ya. Loh, ini ada begini nih, ada kemungkinan begini nih. Di mana salahnya? Saya mau lebih baik dengan kepolisian sendiri juga sudah. Lebih baik. Apa tidak sebaiknya kita cegah? Ataukah kita tunggu dan sudah terbakar habis? Baru kita bikin. Mungkin Pak Yusuf, apakah mempunyai pandangan yang sama atau berbeda, Pak Yusuf? Iya tadi Presiden itu kan menyampaikan itu setelah terjadinya sangat masif ya anarkisme itu, bakar-membakar itu, dan kemudian Presiden kan memanggil Kapolri dan TNI, para petinggi parpol juga, tentu meminta informasi dari masing-masing pihak. Nah, oleh karenanya tadi saya sudah menyampaikan bahwa dari isu yang muncul itu kan memang kita cermati pergerakannya itu setelah tanggal 17 ya, 17 Agustus, tanggal 18 itu mulai tentu. Nah, hanya sekali lagi perspektif melihat ini politik. Ini kan masa konsolidasi Presiden Prabowo yang kebetulan ada isu. Nah, isu inilah ada geopolitik internasional, kondisi dalam negeri itu saling bercampur. Nah, oleh karena itu, ketika Presiden sekali lagi menyebut makar, maka ini kami sebagai pengawas kepolisian tentu memastikan kepolisian di dalam proses penegakan hukum yang berjalan
sebagaimana instruksi Presiden mengambil tindakan tegas yang dimaksud adalah tegas dalam perspektif negara hukum, ya. Itu harus bisa tentu kita mendorong itu terungkap fakta-faktanya, apakah ada skenario khusus dari kelompok-kelompok tertentu. Baik. Tapi secara teoritik, kalau kita menganalisis di dalam social movement, gerakan sosial, perubahan terjadi itu tidak terlepas dari kelompok menengah yang sudah mengambil alih dan mengambil peran. Tetapi bagaimana kemudian suasana damai yang saat ini tercipta juga sudah menjadi... Dalam situasi apapun ya, pemerintah mesti pastikan, bahwa satu, hukum existing, ya, keadaan negara, hak-hak rakyat, hak-hak individu, baik secara individu maupun secara kelompok, secara bermasyarakat, itu terjamin. Baik, terima kasih Bang Margarito. Terima kasih Bang Margarito, terima kasih Bang Yusuf untuk pagi hari ini. Dan tentunya memang kita berharap ya, sudah cukup demo-demo boleh, tapi jangan anarkis begitu ya di Kumala ya. Begitu. Karena yang penting demo boleh karena suasana di